Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek. Nah, kali ini saya akan memberikan sharing informasi terkait dengan fenomena pendidikan di Indonesia, di mana banyak dosen-dosen itu memilih jalan pintas dalam kenaikan jabatan akademiknya ya, terutama menuju ke lektor kepala maupun ke guru besar. Karena syarat khusus yang diminta untuk dua jabatan akademik ini mungkin sebagian besar dosen-dosen itu masih menganggapnya terlalu berat ya. Meskipun pada dasarnya untuk jenjang lektor kepala itu sudah diturunkan, tidak lagi harus ke jurnal internasional, tetapi sudah bisa ke minimal ke jurnal Sinta 1 maupun ke Sinta 2. Meskipun demikian, masih dianggap juga oleh sebagian besar dosen-dosen itu untuk tembus ke jurnal Sinta 1 maupun Sinta 2 itu bukan merupakan hal yang mudah, ya begitu ya. Nah, kalau sudah semacam ini berarti pada dasarnya keahlian atau keterampilan dalam menulis itu harus ditingkatkan lagi. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih dalam terkait dengan informasi fenomena pendidikan di Indonesia, khususnya kenaikan jabatan akademik, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa kemudian digunakan untuk menulis artikel ilmiah yang bisa ditargetkan untuk publikasi di Sinta 1 hingga Sinta 6, bahkan dan juga di jurnal-jurnal Scopus bereputasi, atau bahkan menulis buku dengan cara yang lebih cepat, dengan cara yang lebih mudah. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Dan setiap bulannya saya pasti akan memberikan webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal Scopus dengan menggunakan AI seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar, jadi yang pertama dulu, kita tentu mengetahui bahwa fenomena kenaikan jabatan akademik dosen ya pada beberapa kampus yang kemudian mengetahui ada cara-cara yang tidak dilakukan dengan tidak benar ya, sehingga seseorang bisa mendapatkan jabatan akademiknya, terutama untuk guru besar yang paling banyak mendapatkan kasus itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan pada akhirnya mereka-mereka ini hanya akan menjadi aksesoris di dunia akademik karena ya tidak memberikan dampak atau efek apapun sebenarnya ketika mereka sudah menjadi guru besar. Itu setidaknya dari apa yang saya lihat dari kacamata saya sendiri maupun dari beberapa profesor yang memang selama ini menjadi bahan diskusi saya dengan mereka ya. Yang pertama dulu itu adanya tekanan sistem jabatan akademik, di mana sistem angka kredit itu sangat kuantitatif ya. Jadi kebanyakan dosen-dosen itu hanya fokus pada jumlah publikasi, bukan kepada kualitas gitu ya. Sejauh ini sebenarnya kalau kita berpikir bahwa yang penting banyak publikasi tanpa memikirkan kualitas, memang mungkin kalau untuk menjejaki pertama kita biar mendapatkan pengakuan global mungkin ya, mungkin ini dalam tanda kutip mungkin ya, mungkin itu adalah salah satu jalan biar kita itu bisa membuka jalan untuk kita melakukan kolaborasi riset, mungkin kemudian kolaborasi untuk joint publication. Itu mungkin salah satu jalan kalau kita hanya memikirkan dari segi jumlah publikasi. Tetapi kalau kita berpikir bahwa yang terpenting itu adalah kualitas dari artikel yang kita publikasikan, maka itu sebenarnya hal yang paling banyak akan menguntungkan kepada diri kita sendiri maupun juga kepada pembaca. Seperti itu. Dan juga pada akhirnya kita akan mendapatkan banyak sitasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi harus menjadi perhatian khusus buat kita semua. Kemudian yang tidak bisa terlepas ya dari Indonesia itu adalah beban mengajar dan administrasi yang tinggi. Jadi ketika kebijakan itu dibuat, itu bukannya mengurangi beban administrasi, bahkan justru menambah beban administrasi. Saya juga tidak habis pikir ya, tetapi mau bagaimana lagi ya, itu sudah kebijakan yang dibuat. Kita yang di bagian bawah ini ya hanya cuma bisa menerima. Nah, salah satunya adalah bentuk protes adalah dengan melakukan aksi ya, misalnya ke pusat ataupun bahkan melalui media-media sosial, itu salah satu bentuk. Tetapi kebanyakan juga tidak digubris gitu ya. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti apa? Misalnya katakanlah kalau ada ya kebijakan pemerintah itu terkait dengan jumlah penerimaan mahasiswa baru ya,
yang dilakukan oleh PTN-PTN, maka semestinya kalau misalnya dia melebihi kuota yang seperti yang telah ditetapkan misalnya, atau bahkan mendapatkan SP mungkin, maka apa yang harus dilakukan? Kan juga tidak ada implikasinya misalnya semacam itu ya. Misalnya kampusnya kemudian ditutup atau dilarang untuk menerima mahasiswa baru pada periode berikutnya, kan nggak juga gitu. Ini berbeda sama sekali dengan yang di luar negeri yang sistem penerimaan mahasiswa barunya itu bahkan sampai ke penelitian itu dikontrol semuanya oleh pemerintah. Nah, tetapi di Indonesia berbeda. Nah, kemudian untuk ekosistem jurnal, predator dan joki artikel ini yang sering kali terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat atau mendengar bahwa beberapa kasus guru besar yang terjerat ya, kasus perjokian ataupun judi mendapatkan di jurnal-jurnal predator itu sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya terjadi di PTN saja, tapi kalau kita telusuri lebih dalam itu juga di PTS juga banyak seperti itu. Nah, tinggal yaitu tadi untuk menghindari sebenarnya ekosistem jurnal predator dan perjukian artikel itu sebenarnya harus dimulai dari universitas itu sendiri, terutama untuk mensyaratkan ya mahasiswa-mahasiswa yang master maupun yang PhD itu yang doktoral itu harus berhasil publikasi di jurnal minimal Q2 dengan kategori misalnya SCI. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan sehingga akan terbentuk sistem yang pada akhirnya kita itu akan mengetahui bahwa kalau yang seperti ini itu termasuk dalam kategori predator ataupun perjukian jurnal. Jurnal-jurnal predator yang berkembang itu karena banyaknya permintaan ya, banyaknya permintaan yang diminta sendiri sebenarnya oleh dosen-dosen itu sendiri. Jadi dosen-dosen sendirilah yang menciptakan ruang tersebut, mulai dari review yang cepat, kemudian pasti terbit selama membayar, dan itu tidak sebenarnya melihat dari segi kualitas juga. Kemudian muncul jasa ghostwriter ya dan titip nama, ini yang seringkali terjadi di kita ya, di mana terutama yang ghostwriter itu ya kita tidak tahu siapa penulisnya, tapi kemudian mengatasnamakan oleh dosen A gitu. Itu yang disebut dengan gift authorship ya kalau di dalam di dalam integritas akademik. Nah, di dalam penitipan nama itu juga sering terjadi yang namanya guest authorship ya. Jadi dia sebenarnya tidak begitu terlalu terlibat banyak di dalam penelitian atau bahkan di dalam penulisan artikel, tetapi tiba-tiba namanya juga ada nitip nama gitu ya, hanya karena misalnya dia adalah dosen senior dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita ke depannya, bahwa hal yang semacam ini itu tidak boleh terulang kembali. Nah, kemudian budaya akademik yang lemah. Jadi baik gelar dan jabatan itu hanya sebagai simbol status saja. Jadi kurangnya budaya kritik ya, apalagi kalau misalnya kita mengkritisi atasan-atasan misalnya, atau ketentuan orang-orang yang menduduki pada posisi-posisi tertentu. Dia bahkan justru anti kritik gitu ya. Nah, orang-orang yang kayak gini itu tidak pantas sebenarnya menjadi pemimpin gitu, karena pemimpin itu harus siap dikritisi gitu, baik itu yang di institusi pemerintah, di kementerian maupun di universitas gitu ya. Jadi kembali lagi berkaca bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, maka siap untuk sebenarnya dikritisi, siap untuk tidak disukai. Makanya membaca buku dengan judul bahwa berani tidak disukai itu penting bagi para pemimpin ya, biar tahu bahwa ternyata menjadi pemimpin itu tidak selamanya akan disukai sama orang. Jangan sampai karena misalnya kita sudah menduduki posisi tertentu kemudian membuat kebijakan terkesan seperti seakan-akan kita biar punya kerjaan, biar tidak memakan gaji buta. Ya, tapi sebenarnya itu justru hanya cuma akan menjadi beban bagi teman-teman di bawahnya gitu ya. Tidak ada salahnya kalau misalnya kita hanya cuma memperbaiki kebijakan yang ada atau menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada, tapi disesuaikan dengan perkembangan zaman yang relevan. Tidak ada bedanya, tidak ada ruginya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kebijakan hanya untuk sekedar bahwa kita adalah seorang pemimpin biar terkesan bekerja, ya menjadi lemah juga pada akhirnya. Tapi itulah persepsi masing-masing orang ya, karena dia tahu betul konsekuensinya untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Kemudian pelanggaran etik ya yang dianggap hal biasa. Jadi seperti kayak nitip nama, ghostwriter itu adalah
mungkin di sebagian dosen-dosen menganggapnya itu adalah sesuatu hal yang biasa. Padahal itu adalah pelanggaran etik akademik yang keras loh, dan itu termasuk di dalam pelanggaran etika integritas akademik ya, termasuk di dalam kalau kita belajar tentang pelanggaran etika publikasi yang masuk di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian faktor struktural dan kebijakan ya. Jadi aturan yang sering berubah dan kompleks ya, seringkali memunculkan banyak permasalahan yang ada gitu ya di dalam implikasinya atau aplikasinya gitu. Jadi contohnya misalnya minimnya insentif riset yang serius ya gitu. Kalau saya lihat ya, memang di Indonesia ini banyak universitas, kemudian anggaran mungkin tidak sebegitu banyak ya, sehingga kalau kita lihat kalau saya bandingkan ya dengan negara luar, itu dana risetnya mereka besar-besar. Paling minim itu adalah yang 500 jutaan, itu yang sudah paling minim itu. Nah, sedangkan di Indonesia itu kemarin saya diceritakan sama teman-teman, itu ya ada yang 150 gitu. Nah, sehingga dengan dana sekian itu untuk kita bisa menghasilkan data yang memiliki qualified yang kemudian bisa layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, itu ya sangat sulit sekali gitu ya, karena dananya minim, apalagi sumbernya juga tidak begitu banyak. Jadi kalau menurut saya ya, daripada memiliki banyak sumber dana penelitian, mungkin hanya cuma beberapa sumber saja tetapi dananya diperbesar, itu ya, semacam itu. Kemudian ada pengawasan internal yang lemah. Jadi saya sedikit agak ini ya, kalau ini berdasarkan pengalaman saya sedikit agak trauma waktu mendapatkan beberapa kali hibah penelitian sebelum saya sekolah S3 itu. Seringkali saya mendapatkan bukan ancaman ya, tetapi saya nggak tahu juga, ketika misalnya saya mengikuti aturan KPK maka akan saya akan terkena aturannya BPK, dan sebaliknya ketika saya mengikuti aturan BPK maka saya akan terkena aturan KPK. Dan itu terjadi beberapa kali, baik itu yang penelitian hibah maupun yang pendanaan untuk pengabdian masyarakat gitu. Jadi tidak seberapa uang yang harus saya kembalikan, tapi prosesnya begitu panjang ya, dan aturannya itu berbelit-belit gitu. Bahkan pada waktu itu di dosen-dosen di Universitas Brawijaya itu akhirnya mengembalikan semuanya karena merasa bahwa aturan yang ditetapkan terutama untuk anggaran itu konyol gitu bagi mereka, sehingga semua dosen peneliti di Universitas Brawijaya waktu itu mengembalikan semuanya gitu ya, dan bahkan sampai meminta bahwa mungkin harus diperbaiki lagi kebijakannya seperti itu. Kemudian ada faktor individual dosen. Jadi mentalitas instan ya, yang kayak gini itu. Jadi dia berpikir hanya untuk individunya saja, yang penting dia menguntungkan. Jadi ada ketakutan stagnasi karir ya, semacam ini, sama-sama rasionalisasi moral terhadap perilaku yang menyimpang. Nah, dampak jangka panjangnya ya tentunya akan membuat kualitas riset di Indonesia itu akan menjadi menurun gitu ya, baik itu mahasiswa yang akan menjadi korban, dan sebenarnya sudah menjadi korban. Jadi mahasiswa yang melakukan riset, mahasiswa yang melakukan nulis, tetapi first authornya itu adalah dosennya. Ini tidak pantas yang semacam ini gitu. Jadi kita juga harus tahu bahwa siapa sebenarnya yang layak menentukan atau berada pada posisi first authors gitu ya, atau bahkan sampai di corresponding authors. Kemudian reputasi institusi dan negara ini juga rusak gitu ya, terkait misalnya coba kita lihat ya di platform-platform seperti Shopee misalnya atau yang lainnya, itu banyak sekali orang-orang yang menawarkan penulisan artikel ilmiah gitu ya, dan itu tembus sampai Q1 itu puluhan juta yang mereka dapatkan. Itu agak sedikit, kenapa kok itu justru tidak diberantas ya, daripada sibuk untuk mengurusi ijazah orang gitu. Nah, kemudian generasi akademis yang kehilangan role model ya, jadi tidak ada yang bisa menjadikan role model di dalam dunia akademik. Siapa yang bisa kita jadikan panutan di dalam sebuah institusi misalnya ya, misalnya dia memiliki reputasi penelitian yang bagus, reputasi publikasi yang bagus, sehingga bisa dijadikan role model gitu. Nah, atau bisa menjadikan kepemimpinan gitu. Nah, di Indonesia itu kita bingung siapa yang akan kita jadikan role model gitu ya. Nah, jadi secara kesimpulan, resolusi sistematiknya dulu, jadi reformasi penilaian jabatan akademik itu ada pengetatan pengakuan jurnal predator ya, dan itu sebenarnya sudah
kementerian itu sudah punya listnya ya. Kemudian penguatan pendidikan etika dan literasi publikasi, mengurangi beban administrasi dosen ini penting ya, dan menegakkan integritas akademik. Nah, jadi secara kesimpulan, jadi masalah ini sebenarnya bukan hanya moral individu, jadi ada fenomena yang didorong oleh sistem yang tidak mendukung integritas ya, terutama integritas akademik, dan perlu reformasi struktural dan budaya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.